bahwa tawakal ini menjadi salah satu hal yang penting. Dalam bab akidah disebutkan min tamamil iman, puncak daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita menghadapi sebuah peristiwa, kita ini masih dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya siksa Allah, yang itu berupa ancaman-ancaman bagi yang melanggar syariat, meninggalkan syariat, menentang Allah, itu pasti. Itu masih banyak sing santai-santai, Pak. Masih pada santuy kan begitu. Makanya dengan adanya musibah seperti ini, kejadian seperti ini, kejadian luar biasa seperti ini, orang mukmin itu adalah orang yang paling beruntung. Beruntung dalam hal apa? Dia akan mengambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal wa alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat ya. Pada kesempatan pagi yang mulia ini di ahabbul biqa ilallahi azza wa jalla, di satu tempat yang tempat itu merupakan tempat yang ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Itu kan disebutkan para ulama sebagai ahabbul biqa ya, satu tempat yang dicintai oleh Allah karena di dalamnya kita melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ritual ya kalau bahasa umumnya, salah satu bentuk ibadah sujud itu kan hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Malah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita. Kita masih diberi maunah, masih diberi pertolongan untuk dapat melaksanakan sholat secara berjamaah, yang tadi walaupun disebutkan di depan juga sudah ada maklumat ya, kondisinya adalah kondisi kejadian luar biasa, tapi kita berusaha bahwa apa-apa yang kita lakukan ini merupakan wujud daripada totalitas kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir atau waspada tetap perlu ya, bahkan penting dalam satu kondisi kan begitu. Karena dikisahkan oleh para mu'arikh itu kejadian tahun 16 Hijriah atau 18 ya, 600 sekian ya, yang masyhur dengan Ta'unul Amwas ya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang ketika itu beliau punya gubernur yang ada di kota Syam ya, Suriah, Palestina, Yordania ya kalau hari ini ya, yang diketuai oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah ya. Dikisahkan bahwa
Saumur-umur Abu Ubaidah ini merupakan orang yang muti, taat ya. Makanya beliau punya julukan itu Aminu Hadhil Ummah, orang kepercayaan umat. Tapi ketika terjadi sama ya keadaannya wabah taun ya, disebutkan oleh para ulama taun itu ya wabah lah begitu ya. Walaupun sekarang ada yang mengatakan oh beda antara corona dengan taun ya, tapi ada yang mengatakan sama juga kan. Beliau sampaikan, Umar itu ngomong merintahkan kepada Abu Ubaidah untuk keluar dari kota Sam ya. Keluar kamu dari kota Sam ya. Tapi Abu Ubaidah ini mudeng dia. Keluar itu maksudnya biar keluar daripada tempat wabah itu. Lah seumur-umur Abu Ubaidah ini tidak mau melaksanakan atau tidak mentaati perintah khalifah ya. Waktu itu beliau kirim surat balik jawabannya, saya tidak ingin meninggalkan bala tentara saya ya, di tengah-tengah wabah yang sedang melanda. Dan jawaban itu dimaklumi oleh sahabat Umar. Waktu baca surat itu sahabat Umar nangis. Itu sahabat di sekitarnya itu udah duga, wah wis mati gitu berarti ya. Apakah sudah meninggal? Sahabat di sekitarnya itu kan masih belum masuk kota Sam ya. Apa sudah meninggal? Umar menjawab belum, cuma kayaknya ajalnya sudah dekat. Karena sahabat Umar itu kan punya firasah ya. Firasah itu basirah yang bisa melihat. Kalau sekarang namanya dalam dunia sufi itu kan namanya kasaf ya, penyingkapan ya. Tapi ini penyingkapan yang benar ya, karena memang kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tukang ramal kayak Mbah Mijan, bukan ya. Tapi memang beliau ini diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya basirah ya, karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, punya firasah ya. Belum meninggal, tapi ajalnya sudah dekat ya. Dan qadarullah terjadilah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah ini meninggal terkena wabah taun pada waktu itu. Jamaah rahimakumullah, ini bukan menakut-nakuti ya, bukan, tetapi kita sebagai seorang muslim punya panduan sebenarnya ya. Kejadian semacam ini kan bukan hal baru bagi kita. Dalam sejarah orang Islam itu bukan hal yang baru. Makanya kita ini sudah punya penyikapan sebenarnya, sudah punya bagaimana mauqif kita, bagaimana kita harus bersikap. Ini kita sudah ada panduannya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para salaf ya. Ya kurang lebihnya barangkali jamaah sudah sama-sama mengetahui ya. Yang paling pol ya, itu adalah kita tidak akan pernah bergeser daripada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau disebutkan di dalam bab akidah ya, at-tawakul ala Allah ya. Itu adalah sidku i'timadil qalbi atau tafwidul umur ilallahi azza wa jalla. Tawakal itu apa? Ketika kita menyerahkan urusan, semua urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sidku i'timadil qalbi, yaitu kuatnya hati kita di dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini kan nek bahasanya itu kan diwelehke. Bagaimana negara adidaya yang selama ini diperhitungkan kekuatannya, dan mereka sama-sama memang show of force ya, menyatakan diri negara paling kuat, Cina dan Amerika. Sebelum corona ini mewabah di kota Wuhan ya, itu kan presiden Cina itu kan sempat melakukan defile ya, show of force ya, gelar pasukan, yang ketika itu dia mengatakan tidak ada satupun kekuatan yang akan menghadang, yang bisa menahan kekuatan kami. Nah ini jamaah kan bisa mengetahui nih bagaimana kekuatan Cina, armadanya Cina, dan teknologinya yang sudah menyamai daripada negara-negara adikuasa pada saat ini kan. Tidak ada satupun yang dapat melawan kekuatan kita, yang dapat menahan kekuatan kita. Memang kekuatannya luar biasa. Tapi tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab ya. Nah ini kan kita diwelehke kan, sama dengan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, dijawab oleh Allah ya. Ada yang bertanya loh, kenapa kok waktu itu pernah zaman Fir'aun itu kan juga pernah terjadi wabah ya. Kenapa kok Fir'aun pada waktu itu tidak mati karena wabah? Padahal rakyatnya banyak yang kena mati kan, dikirim pernah belalang kan juga pernah ya. Kemudian difdak kodok juga pernah ya. Kenapa Fir'aun ini lolos terus ya?
Ada yang jawab karena dia disisakan untuk ditenggelamkan di laut itu ya. Nah, takdirnya beda-beda gitu. Nah, jamaah rahimakumullah ya, bahwa tawakal ini menjadi salah satu hal yang penting. Dalam bab akidah disebutkan min tamamil iman. Puncak daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang kita harus mendudukkan tawakal ini secara proporsional ya. Bukan secara sembarangan ya. Bukan pasrah bongkoan tanpa ada ikhtiar. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, kita ini perlu memahami atau perlu mengadakan yang namanya ikhtiar. Usaha kita yang ini untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan jabariyah ya. Kalau ahlu sunnah ketika mereka mendapati sebuah peristiwa atau menghadapi sebuah proses kan begitu, mereka akan berusaha. Nah, ini sebenarnya kan dalam harian kita sudah lakukan itu ya. Bapak-bapak yang pengen punya duit kan bekerja ya. Walaupun kita sudah mudeng ya, tentang bab takdir kan sudah mudeng. Semua manusia itu punya takdir kan. Ditakdir kaya atau miskin, ahlul jannah atau ahlun nar, semuanya sudah. Tapi kita tetap berusaha untuk mencari nafkah. Kita sudah ditakdir ahlun nar dan ahlul jannah ya. Tidak akan berubah takdir itu. Tapi kita berusaha tetap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ini adalah usaha kita, ikhtiar kita. Agar apa? Agar kita ini masih dalam koridor sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena kalau ikhtiar ini sudah hilang dari kita, maka kita jatuh dalam pemikiran jabariyah yang mereka menyatakan bahwa manusia itu seperti wayang. Ya wis lah urip iki dilakoni wae, mati yo mati dan lain sebagainya ya. Kita tidak dalam rangka seperti itu. Makanya ketika ada wabah corona ini di beberapa masjid, bukan bahkan mayoritas masjid ya, disediakan seperti di sini sudah ada cuci tangan sebagaimana anjuran dari pakar kesehatan kan begitu. Paling tidak sering cuci tangan. Ada sanitizer atau hand rub di situ ya. Ada, itu bentuk ikhtiar kita. Bukan kita kan pasar bongkok, Allah rasa kayak cuci tangan, rasa kayak sanitizer ya, wayahe mati ya mati kan begitu. Nyatane wae nganggo masker, nganggo hazmat, nganggo apa ya mati akhirnya kan ya. Bukan seperti itu. Kita ikhtiar, kita lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Fadhil. Ini yang penting. Maka jamaah rahimakumullah ya, sikap dari para salaf, sikap daripada seorang mukmin yang pertama kali memang setelah dia berusaha berikhtiar adalah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi catatan penting bagi kita supaya kita ini tidak salah di dalam melangkah. Salah dalam melangkah itu apa? Ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Yang hadisnya itu panjang ya. Yang disebutkan lawistamal ummah alla ayyadurruka bisyai'in la yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu laka, kan begitu. Ini kan hadisnya kan umum ya. Yang namanya manfaat dan madharat itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya semua penduduk bumi ini berkumpul mereka ala yadurruka bisyai'in, kemudian mereka pengen mendatangkan mara bahaya kepada kalian. Ya, karena ada sebuah teori ya bahwa virus ini, satu teori walaupun mungkin bisa dipatahkan ya, dia merupakan salah satu virus yang sengaja dibikin ya, senjata biologis kan begitu ya. Ini dalam perang modern kan sudah biasa ya, nanti kirimnya virus ya. Makanya kemarin saya membaca salah satu laporan tentara Amerika ya, mereka hari ini sudah menghilangkan armada tanknya Pak, tank dan apa namanya, yang pasukan darat itulah. Karena apa? Sudah tidak up to date lagi. Sekarang zamannya itu sudah zaman perang jarak jauh nih. Klaimnya Amerika kan begitu ya. Senjata itu sudah antar benua nanti ya. Seperti Turki kemarin ya, ketika ngebomi tentaranya armadanya Suriah itu kan orangnya tidak turun ke lapangan ya, tapi cukup di, kalau Amerika kan punya kayak gerbong kontainer itu Pak, full AC tapi di situ kayak orang main game gitu. Tapi yang diperangi sana di jauh sana, ratusan ribuan kilometer di luar sana ya, pakai drone itu kan. Amerika seperti itu sekarang, sudah meninggalkan tank, itu sudah ditinggalkan, nggak zamannya itu ya, semelayune lemot kan begitu ya.
Wabah tur ragati larang tenan ya. Tur tidak tidak mengikuti zaman lagi. Sekarang zamannya seperti itu. Ada teori seperti itu. Ada yang mengatakan ya kalau bagi orang muslim ya ini ada ibrahnya kan begitu. Apakah dia itu musibah bagi orang-orang yang beriman ataukah dia itu azab bagi orang-orang kafir? Nah, ini orang liberal juga jawab, wong Islami golek penake dhewe ya. Wanggre ada bencana menimpa orang kafir dibilang azab, nek menimpa kepada dia musibah. Lah memang pakem kita seperti itu ya. Kita itu bukan golek api dhewe, bukan. Kita ini diajari ya. Kalau ada musibah menimpa orang kafir itu azab memang. Kita kan nggak ngatakan Fir'aun itu kena musibah kan enggak ya. Itu kan diazab oleh Allah ya, ditenggelamkan kena azab, bukan musibah itu. Cuma kalau itu menimpa orang-orang yang beriman, itu namanya musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan derajat iman dia atau untuk menggugurkan dosa dia kan begitu. Itu pakemnya orang beriman begitu. Tapi orang liberal itu enggak. Wong Islam golek penake dhewe. Bukan penake, wong kita ini sudah punya pakem. Sudah punya aturan, sudah punya syariat. Maka jamaah rahimakumullah, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, kalau seandainya manusia itu berkumpul untuk menimpakan kepada kita personal atau kepada sebuah negara, nanti nggak bisa. Demikian juga sebaliknya, kalau manusia berkumpul ala yang fa'uka, ala yang fa'aka untuk memberikan maslahat kepadamu, manfaat kepadamu, kalau Allah belum izinkan ya nggak akan terjadi, karena semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'al qalam wa jafat as-suhuf ya. Penanya sudah diangkat, nggak ada revisi ya. Dan kertasnya juga sudah kering dia, nggak bisa direvisi lagi ya. Ini salah satu hal yang harus kita yakini ya. Maknanya apa? Setelah kita berusaha ya, kok ewadene nek bahasa kita ya, qadarullah, Allah mentakdirkan kita terpapar, nasallallahu alafiyah wa naudzubillah kan, itu jangan sampai kita gerundel. Jangan sampai kita ngerundel. Kenapa? Itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kayak padahal wong saleh lho, kok iso kena virus? Ojo neh kita, Nabi Ayub saja itu juga kena penyakit yang bertahun-tahun. Ini jadi catatan penting bagi kita. Kemudian yang kedua, sama dengan hadisnya, ihfadillah yahfadka. Ini sebuah kaidah umum. Bagaimana ketika kita menghadapi sebuah peristiwa, kita ini masih dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah itu jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini penting, Pak. Hari ini ada orang yang karena berbagai alasan dan berbagai hal ya, akhirnya mereka itu lalai daripada beribadah kepada Allah. Memang hari ini ada fatwa dari MUI misalnya kan, kalau memang di situ zonanya sudah zona merah ya, artinya kita akan mengurangi yang namanya berkumpul ya, social distance atau bahkan physical distance ya, akan kita lakukan. Artinya apa? Mungkin tidak ada lagi, ditiadakan ya, bukan tidak ada lagi ya, sholat berjamaah di masjid, tapi itu pun dengan catatan di rumah juga sholat, dan sholatnya juga ala waktiha kan begitu. Bukan terus neng omah wah sampai naik neng omah rakoyo masjid ya, dadak nunggu komat barang. Ya sudah, kalau kira-kira sudah masuk waktunya ya, kalau sekarang masih terdengar adzan, nanti misalnya nasallallahu qadarullah kok sampai tidak terdengar adzan, kita punya panduan kan, ada waktu sholat, ada remindernya ya, ada timernya, kita punya HP kan, bisa di setel waktu-waktu itu kan, nggak kena virus itu kan, itu masih bisa kita lakukan. Artinya ketika datang waktu sholat kita segera sholat, saya nunggu komat lah, saya harus komat sopo rene sing adzan. Ini maknanya adalah ihfadillah yahfadka. Kemudian juga ya, ini yang penting juga adalah kita tetap banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang-kadang di quotes itu, Pak. Itu sering disindir kita ini, Pak. Orang diingatkan tentang neraka itu masih sempat guyon. Diingatkan bahayanya neraka, siksanya neraka, pedihnya azab neraka, itu masih guyon. Oh kasih mah nggak pernah, tapi ketika diingatkan bahaya corona, waduh gregeli Pak, bingung Pak. Oh, sampai barang-barang itu semuanya hilang ya. Masker yang dulu harganya satu box 20.000 sekarang 300.000 ya. Sanitizer yang dulu saya pernah beli standar rumah sakit ya, 1 mat 500 mili
Sebelumnya 2 bulan sebelumnya saya beli Pak, 500 mili 25.000 Pak, online itu Pak. Jadi 300.000. Masker jadi melonjak. Kemudian apa lo terakhir Baiklin sudah hilang dari pasaran juga Pak ya. Waduh, gage-gage kan begitu. Sementara azab Allah, siksa Allah, ancaman Allah yang itu juga pasti terjadi. Padahal nek virus ini kan belum pasti kita terpapar toh Pak. Ya kemungkinan ada, tapi kan belum pasti ya. Wah seperti sini misalnya sudah jadi zona merah apa kabeh terus mati kan enggak juga kan. Wong di Cina di Wuhan saja itu akhirnya bisa bangkit juga walaupun ada serangan kedua. Konon kan begitu ya. Tapi kan tidak mati semua. Bisa diupayakan. Tapi yang namanya siksa Allah yang itu berupa ancaman-ancaman bagi yang melanggar syariat, meninggalkan syariat, menentang Allah itu pasti. Itu masih banyak sing santai-santai Pak. Masih pada santuy kan begitu. Ini kan sebenarnya pelajaran bagi kita. Jadi awake dhewe iki iman apa ora sih? Kan begitu. Ketika ada ancaman yang itu tadi yang belum pasti kita kenal, awake dhewe ngregeli. Ini kan sebenarnya pelajaran bagi kita. Jadi awake dhewe iki iman apa ora sih? Kan begitu. Ketika ada ancaman yang itu tadi yang belum pasti kita kenal, awake dhewe ngregeli. Ya memang itu sesuatu yang manusiawi sebenarnya. Awake dhewe ning omah kok nggak punya sanitizer misalnya, hand sanitizer misalnya, ya awake dhewe rada khawatir. Lah engko nek metu piye? Nggak punya masker, lah engko nek metu piye dan lain sebagainya. Khawatir oke lah ya. Tapi sebenarnya kan kita pernah diingatkan, kita juga diingatkan akan ancaman-ancaman Allah, siksaan-siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati kita bagaimana? Bagaimana saudara-saudara kita menyikapi itu semua? Makanya kembali kepada ikhfadillah yahfadka. Apapun ya kita berusaha untuk tetap menjaga apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini penting ya. Kalau misalnya tadi ya kita tidak ada Jumatan, ditiadakan Jumatan di masjid, berarti kita sholat di rumah. Nanti malah jadi salah paham orang ngomong, wah rane Jumatan ning omah ya ora sholat, zuhur ya ora mudeng deh, orang nek Jumatan berarti rane sholat kan gitu. Diganti dengan sholat zuhur, dan kita berusaha kalau misalnya satu kemungkinan nanti kita sholat di rumah, maka itu juga ala waktiha kan begitu, tetap pada waktunya, bukan sampai naik dewi wah lah nunggu komat ranek sing komat ya engko wae lah wis kira-kira rada penak turune, rada rampung turune, tanak turune, tangi lagi sholat, jangan seperti itu kan ya. Subuh masih seperti waktunya, tidak diundur jamaah rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya kita mensikapi musibah ini adalah dengan banyak berdoa. Doa ini disebutkan dalam hadis ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Oh nyatane tau nggoku ndonga esuk sore awan bengi ya akhirnya kena juga ya. Kalaupun terkena, ada lagi hadis yang mengatakan ad-du'a'u wal ibadah. Wong ndonga kuwi ibadah. Senajan menurut kita, tapi disebutkan dalam bab akidah itu sebenarnya doa itu dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum kan begitu. Berdoalah, mintalah, astajib, aku akan ijabahi. Ini kata Allah. Cuma memang pakemnya doa, peraturan doa, ketentuan doa kan kita penuhi kan begitu. Mintalah kepada Allah, akan aku jawab, akan aku ijabahi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang menurut kita, pikiran kita, kalau dijawab itu sesuai dengan permintaan, pengen duit kayak duit, pengen ganti sepeda motor, ganti sepeda motor, pengen bisa bangun rumah, itu kan menurut kita. Tapi menurut para ulama kan enggak, menurut keterangan hadis kan enggak seperti itu. Ijabatul doa itu bukan hanya sekedar Allah memberikan atahu bima sa'ala kan begitu. Allah akan memberi sesuai dengan apa yang dia minta. Kalau seperti itu umumnya doaul masalah. Orang kafir pun juga akan berbuat yang sama. Sebutkan Bapak akidah itu Pak. Orang-orang kafir juga berdoa loh Pak. Maka namanya ada doaul masalah. Doa permohonan. Ya ini biasanya maslahat dunia. Kabeh wong mesti pengen ning donya niki sukses. Niki umumnya menungso ngoten niku. Tapi itu memang umum untuk semua manusia. Yang umum-umum itu biasanya untuk semua manusia. Tapi kalau sudah doaul ibadah itu khusus untuk orang-orang yang beriman.
kita doa. Selain sukses dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia sukses, baik, di akhirat juga baik. Wong kafir gak mungkin donga kayak gini. Wong dia wong akhirat gak percaya kok. Ya. Makanya kita diuntungkan punya iman, yang mana dengan iman itu kita punya visi yang sangat jauh ke depan, bukan hanya dunia, tetapi kita juga mikir tentang akhirat kita. Jamaah rahimakumullah, ya, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi seperti ini, ya, yaitu dalam satu riwayat itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya. Waktu nek kangelan bahasa Arab ya ndonga dengan donga-donga seperti yang kita yang bisa kita mampu, yang bisa kita lafadzkan kan begitu. Tapi kalau misalnya bahasa Arab dengan doa tadi, karena doa itu kan mutawatir ya, banyak riwayatnya dan riwayatnya juga kuat ya. Bahasa Arab itu lebih baik. Bismillahi la yadurruhu ma ismi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama. Dalam hadis itu disebutkan kalau dia baca pagi dan sore 3 kali, pagi 3 kali sore, maka dia akan diselamatkan dari mara bahaya. Ya. Walaupun sekarang ada juga yang ngasih ijazah-ijazah, lu wacanan ini dan sebagainya, banyak sholawat, banyak, sebenarnya banyak zikir memang seperti itu ya. Tapi kalau ini kan ada riwayatnya kan begitu. Maka jamaah rahimakumullah, selain daripada doa-doa yang lainnya kan, jamaah rahimakumullah, lah ini beberapa hal yang menjadi muhasabah bagi kita. Makanya dengan adanya musibah seperti ini, kejadian seperti ini, kejadian luar biasa seperti ini, orang mukmin itu adalah orang yang paling beruntung. Beruntung dalam hal apa? Dia akan mengambil pelajaran. Akhirnya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita jadi mikir akhirnya, nang endi-endi kok sekarang kok kayaknya corona selalu mengintai kan begitu. Ada yang sampai bikin anekdot ya. Tahun 2020 kita baru diajari tentang bagaimana cara cuci tangan yang benar kan, ya kan. Dulu ra ono ngarepan, padahal di orang barat sudah biasa cuci tangan kan. Awake dhewe nganti lali cuci tangan kan. Kecuali beberapa keluarga yang memang menerapkan kan begitu, atau kampanyenya yo yang sabun karena dia punya kepentingan ya. Sabun Lifebuoy misalnya kan begitu. Akhirnya kita baru diajari cuci tangan ya. Kita mengambil ibrah saja. Karena ternyata anadzafatu minal iman misalnya ya. Iya, Islam itu sudah mengajarkan hal itu semua ya, menjaga kebersihan. Dan itu pun sudah melekat dalam diri kita. Kita punya sholat 5 waktu, kemudian kita sebelum sholat ada wudhu. Padahal di situ wudhu salah satunya kita harus bersih badan, pakaian kita dari najis. Badan kita juga harus bersih dari najis. Kita wudhu kan begitu. Bagian wudhu yang terkena wudhu pun kita tahu kan, itu merupakan organ-organ yang paling vital dalam tubuh. Mulai dari wajah, kemudian kepala, kemudian telapak tangan, kemudian kaki ya. Itu kan yang sering terpapar dengan tanah dan lain sebagainya. Itu sudah kita basuh semua 5 kali minimal kan. Jadi tradisi Islam itu kalau sudah sudah kita lakukan itu paling tidak kita sudah menjagakan begitu. Lah syukur-syukur sekarang karena ada virus ya. Oh ini pakai deterjen, ya udah kita tambah sabun, tidak memberatkan kan ya. Toh kita juga disyaratkan juga menghilangkan bau juga kan ketika ketika kita bersuci itu. Nah ini menjadi ibrah bagi kita, sekali lagi menjadi pelajaran penting bagi kita supaya kita ini kembali kepada kodrat kita ya, kepada keimanan kita, keislaman kita, yaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan virus coronanya itu kita jadikan sebagai wasilah saja kita mendekat kepada Allah, bukan sebagai goyahnya. Kenapa kok sekarang Anda menjaga kesucian? Wah, karena saya takut corona. Jangan gitu. Tapi kita niatkan karena kita pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu jamil, bagus dan mencintai orang-orang yang suci, yang bersih. Kan begitu. Itu kita jadikan sebagai semangat kita, motivasi kita, walaupun secara kauni hari ini kita mengalami kejadian yang luar biasa berupa wabah itu tadi. Makanya yang paling pinter itu sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat fa'tabiru ya ulil albab, ambil pelajaran, ambil ibrahnya.
ambil manfaatnya kan begitu. Jangan wah kita malah ikut euforia ya, malah jadi apa namanya bakul masker ya, wah ini mumpung untungnya gede-gedenan ya silahkan bakulan kan apa. Tapi yang kita harus ngambil pelajarannya supaya kita tidak diambil pelajaran oleh umat-umat yang lainnya. Kan pilihannya ada dua Pak, kita mengambil pelajaran atau kita diambil pelajarannya. Fir'aun kita ambil pelajarannya, kan kita belajar bukan untuk jadi Fir'aun Pak. Ada Korun orang kaya raya, kita ambil pelajarannya, bukan kita pengen seperti Fir'aun, seperti Korun kan begitu. Tapi kalau Korun kan diambil pelajarannya. Demikian jamaah rahimakumullah, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Sama-sama kita bermuhasabah, semakin bertaqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memastikan diri bahwa musibah ini adalah kita jadikan sarana untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini mungkin maaf seperti saya ini banyak lalai ya. Bukan yang didikan bebas, akhirnya banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah kita tinggalkan, kita remehkan ya. Begitu ada corona jadi ingat mati, jadi wah banyak istighfar. Ya alhamdulillah kan begitu. Timbangannya ngerti corona malah saya ndodro kan begitu, malah yang Gunung Kemukus dan lain sebagainya misalnya ya. Tapi alhamdulillah kita diingatkan untuk selalu dekat dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, semoga ini benar-benar menjadi pelajaran penting bagi kita, memberikan manfaat bagi kita, dan sejarah ini bukan sejarah yang baru ya. Sudah ada panduannya dan kita berharap bahwa kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, apabila ada kekhilafan saya mohon maaf, dan apabila ada kebenaran mari kita ambil dan kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman yang tadi telah memberikan tausiahnya dan paparannya. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat menambah kasanah keilmuan kita, sehingga dapat menambah ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kajian pada akad pagi ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.